Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Maria Ulfa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi-informasi sharing bagaimana cara sukses di bisnis syariah Armina Daily. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah 5 tips nih bagaimana cara cepat teman-teman bisa mencapai apa yang menjadi tujuan teman-teman semua, apa yang menjadi impian teman-teman semua. Ya, yang pertama adalah minta doa restu, gitu ya, minta doa restu kepada orang tua, kepada suami mungkin yang sudah berumah tangga, gitu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi karena doa atau ridho mereka jugalah yang akan memudahkan kita mencapai kesuksesan. Dan ketika minta restu itu jelaskan secara detail teman-teman. Ini seperti pengalaman saya dulu ya, saya pingin berangkatin bapak saya ke Baitullah gitu. Nah itu saya berikan hadiahnya gitu ya, berupa masih DP tuh gitu, itu saya kasihkan gitu. Kemudian saya minta doa restunya gitu, minta diberikan ridhonya supaya kita dimudahkan jalannya di usaha ini gitu ya. Jadi minta restu. Mbak, bagaimana kalau suami belum ridho Mbak gitu? Nggak apa-apa gitu. Saya dulu pun suami juga antara percaya nggak percaya, jadi mendukungnya belum 100%, karena bagaimana mungkin 165.000 bisa jadi puluhan juta bahkan ratusan juta per bulan gitu ya. Karena beliau yang seorang pengusaha apotik modalnya ratusan juta bahkan miliaran, pendapatannya aja nggak sampai segitu. Jelas ada sanksi, khawatir istrinya ini jangan-jangan penipuan dan lain sebagainya ya, ini bisnis apaan gitu. Nah itu wajar, hampir dialami oleh beberapa leader-leader sukses. Yang bisa kita lakukan apa supaya mendapatkan restunya ya, disebut namanya supaya di dalam doa supaya segera ridho dengan perjuangan kita. Terus yang kedua, ketika ada mentor miliarder atau ada leader sukses memberikan sharing ilmunya gitu ya, atau ada acara Zoom seminar The Miracle of Rezeki, nah itu suaranya diperbesar gitu ya, biar suami dengar, biar anak-anak dengar gitu. Jadi tahu apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang akan merugikan kita gitu, bukan sesuatu yang sia-sia gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya, insya Allah. Terus berikutnya adalah buktikan berupa segerakan sukses gitu, karena mereka kan menunggu kalau kita udah sukses nanti insya Allah mereka akan ridho gitu ya, kayak gitu. Jadi memang ada yang ridho itu bisa kita dapat langsung, ada yang butuh perjuangan. Jadi nggak usah suamiku nggak mendukung Mbak berarti saya nggak bisa sukses. No, berarti harus berjuang supaya suami ridho. Bagaimana? Dengan memberikan bukti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ambil kertas gitu ya, kemudian tulis tuh apa yang akan teman-teman capai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, apa yang harus dicapai dari usaha ini gitu ya, dari bisnis ini gitu. Karena dengan kita menulis itu kita udah merencanakan ya. Ingat kata orang-orang sukses, kita tidak pernah merencanakan maka kita merencanakan kegagalan. Jadi ditulis tuh gitu, planningnya, perencanaannya yang harus kita capai bertahap gitu ya. Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Misal umroh jangka pendek gitu ya, umroh biaya sekian gitu ya, mungkin masuk di jangka menengah cocok gitu ya. Jangka pendek mungkin yang pingin HP lebih bagus, bukan untuk pamer ya, tapi untuk kerja gitu. Jadi untuk sebagai alat kaya, sebagai kerja supaya support gitu ya, support di bisnis ini gitu. Nah itu perlu, misalnya saya 1 bulan harus sudah bisa punya HP, ganti HP. Nah HP itu nanti ditunjukkan gitu ya, ditunjukkan ke calon mitra, ditunjukkan ke mitra baru, ini loh buktinya saya ada gitu. Ini membuat terinspirasi orang lain, keluarga pun di rumah, oh ya memang benar ada hasilnya gitu teman-teman. Karena dipakai untuk kerja ya, beda kalau kita udah punya HP udah bagus, beli lagi, itu namanya konsumtif. Selama masih bisa dipakai ya udah pakai yang itu aja dulu ya. Terus yang ketiga adalah setelah kita menulis tuh rencananya 1 bulan kita apa, 3 bulan gitu ya, habis itu tulis juga apa yang harus kita lakukan gitu ya.
kalau yang kedua itu lebih ke goal kayaknya ya. Kalau yang ketiga ini lebih ke ditulis gitu. Jadi tulis secara detail perencanaannya apa yang harus dilakukan untuk mencapai yang kedua tadi, untuk mencapai goalnya tadi. Misal 1 bulan saya harus beli HP Mbak Novi dari usaha ini gitu ya, HP-nya sekian gitu. Berarti apa yang harus saya lakukan nih gitu ya. Saya harus nempel ke leader dengan cara setiap hari gitu ya, belajar, konsultasi gimana caranya ya. Terus kemudian ibadahnya ya ditambah, ditingkatin. Terus habis itu ini berapa orang yang saya silaturahimi, berapa orang yang saya undang ke seminar, berapa orang yang harus saya tambah pertemanan saya gitu. Jadi harus terus ditulis gitu ya untuk mencapai itu, untuk mencapai goalnya tadi. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah libatkan Allah gitu ya dalam setiap hal gitu. Jadi didoakan terus ditempel tuh tulisannya gitu, ditempel di kamar gitu ya. Sudah ditulis tadi, 1 bulan saya pingin HP, 3 bulan saya pingin bisa DP umroh misal, 6 bulan saya pingin bisa booking seat misal, 1 tahun saya bisa pelunasan umroh. Nah itu ditulis ya, kemudian ditempel. Nah tujuannya ditempel itu supaya kita ingat terus, supaya anak kita yang melihat ingat gitu ya, membaca, didoakan gitu. Terus suami kita gitu akan ikut mendoakan karena lihat tujuan kita itu mulia. Kita sendiri jadi ingat ketika kita down, ketika kita kehilangan fokus, kita jadi semangat lagi karena divisualisasikan, ditempel tadi ya, ditempel di tempat sholat. Jadi bisa ingat terus ketika kita selesai sholat doakan gitu, kayak gitu. Kalau saya biasanya lebih suka di tempat tidur, jadi di kamar gitu ya. Jadi ketika mau tidur, ketika kita masuk kamar kita ingat gitu. Ketika kita lagi malas-malas, oh saya harus bangun semangat. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang kelima adalah kalau teman-teman lakukan itu cepat atau lambat akan tercapai gitu ya, apa yang menjadi impiannya, goalnya teman-teman semua. Nah kalau sudah tercapai, apa yang harus dilakukan? Berikan hadiah, apresiasi untuk diri kita sendiri. Artinya gini, misalnya 1 bulan kita udah memang merencanakan beli HP, uangnya sudah terkumpul misalnya ya 5 juta gitu, tapi kita itu nggak mewujudkan. Nah itu kita nggak akan menghargai diri kita sendiri, perjuangan diri kita. Jadi usahakan apa yang kita tulis itu yang kita realisasikan benar gitu. Itu bentuk menghargai perjuangan kita, jadinya lebih semangat ya. Jadi kalau sudah punya uang buat beli HP nih gitu, tapi ada keperluan lain, dipakai lain, jangan seperti itu. Jadi karena di sini kita ini kan bekerja ya, jadi kita bisa tahu apa yang kita lakukan gitu, kita dihargai gitu, kita menghargai diri kita sendiri karena sudah mencapai apa yang sudah kita targetkan gitu. Jadi kalau pengen umroh uangnya sudah cukup, kayaknya ini rumah lagi bocor semua gitu, pengen dandani rumah, nah itu jangan teman-teman. Jadi kalau sudah dibuat untuk ibadah, apalagi dibuat untuk kebaitulah ya, sudah niatnya kebaitulah, itu segerakan gitu, karena nanti rasakan keberkahannya, kedahsyatannya, keajaibannya itu luar biasa. Jadi realisasikan apa yang sudah kita tetapkan tadi. Oke? Insya Allah itu yang akan membuat teman-teman semakin mudah lagi mencapai impian-impiannya yang lebih besar. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Salam miliarder, salam baitullah, Allahu Akbar, salam miliarder, sukses sehat kaya berkah. Allahu Akbar.